Pak Umam. Cek. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Asik yang ke-6 dengan materi Management for Improvement atau V-Theory. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan jempolnya untuk memastikan jaringannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan men-share screen saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu acara pada siang hari ini. Ada pun rangkaian acara pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Teddy Juniardi dari PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek dan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Haris dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk. Baik. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kami dari Forum Excellent BUMN mengucapkan selamat Hari Raya RA Kartini. Sebelumnya, beliau adalah pahlawan emansipasi wanita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wanita yang sudah berjuang bagi dirinya maupun bagi lingkungannya maupun bagi perusahaannya. Semoga wanita di Indonesia semakin tangguh dalam menjalani kehidupannya. Dan juga ada beberapa quotes dari R.A. Kartini, yaitu banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Quotes by R.A. Kartini. Baik, semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga kepada para wanita Indonesia yang terutama Bapak Ibu-Ibu yang sudah join di dalam webinar pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, saya akan membacakan peraturan atau tata tertib webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom untuk sebagai data sekretariat, sebagai data sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga mohon kepada peserta yang mohon maaf untuk tidak berkepentingan, tidak mengaktifkan audionya. Dan juga link evaluasi, Bapak Ibu sekalian dapat mengisi, nanti linknya akan kami berikan di slide selanjutnya dan juga di kolom chat. Dan juga untuk materi pembicara, Bapak Ibu sekalian dapat mendownload pada link yang akan kami kirimkan. Untuk pertanyaan, Bapak Ibu sekalian dapat menanyakan ke kolom chat dengan catatan untuk melengkapi nama lengkap dan asal perusahaan atau BUMN. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian mohon tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom yang sedang berlangsung. Berikut adalah link materi, link survei pelatihan online, dan link evaluasi pembicara, dan link evaluasi Forum Excellent BUMN. Mohon Bapak Ibu dapat mencatat atau mengketik atau memfoto ini sebagai feedback kami, dan yang nantinya dari peserta juga akan mendapatkan feedback dari Forum Excellent BUMN berupa e-sertifikat. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, adapun acara sambutan-sambutan yang akan diberikan oleh pengurus inti kepada Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa berlanjut hadir dalam pertemuan virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan hari ini adalah hari yang paling bahagia, yaitu kita berbarengan dengan Hari Kartini. Selamat buat ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Selamat Hari Kartini. Dan buat kita semua, mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang ini, kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi untuk kebanggaan buat BUMN kita semua. Amin. Ya, FEB ini adalah organisasi nirlaba. FEB punya program yang bagus sekali di tengah-tengah pandemi COVID ini. Sebagai pengkayaan kompetensi organisasi, kita dengan mengadakan kegiatan semacam ini, sekaligus bentuk kontribusi FEB dalam kemajuan, sekaligus meningkatkan daya saing bisnis BUMN. Harapannya adalah setiap orang learn and share dalam hal ini, bukan masalah banyak-banyaknya, tapi justru knowing more, understanding, make us do more, and worry less tentunya. Dan ini yang harapan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak
kami ucapkan, FIB ucapkan kepada narasumber Bapak Teddy Juniardi, kemudian didampingi oleh moderator Bapak Muhammad Haris. Semoga acara ini berjalan dengan baik, dan ini tema ini sangat bagus sekali, yaitu manajemen improvement. Mudah-mudahan ini semua menjadi tindak lanjut dari perusahaan-perusahaan yang setelah melakukan assessment ini bisa menindaklanjuti lebih lanjut tentang kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, sukses buat kita semua. Enjoy our discuss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum Forum Excellence BUMN atas sambutannya. Baik, acara pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita atas nama Bapak Muhammad Haris, STMMT. Moderator acara pada siang hari ini yaitu berasal dari salah satu BUMN, PT Semen Indonesia Group Persero Tbk, dengan berpengalaman bekerja di bidang manajemen sistem development, business excellence, innovation management, dan institutional relation. Beliau adalah alumni S2 Manajemen Industri Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, aktif di beberapa bidang yang digulitinya, dan mengantongi beberapa sertifikat di bidang asesor business excellence dan Certified Innovation Jury of National, dan aktif sebagai instruktur, narasumber, dan dosen pengajar di bidang performance management dan innovation management. Berbagai prestasi yang beliau raih di bidang inovasi antara lain juara umum inovasi kategori manajemen, sekaligus meraih juara inovasi terbaik kategori manajemen dalam acara Semen Indonesia Innovation Award 2010, serta meraih penghargaan Platinum Medal di acara Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional 2011. Baik, kepada Bapak Muhammad Haris, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam excellent. Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita dapat memulai acara webinar FEB Asyik, sesi yang ke-6, yang merupakan salah satu inisiasi kegiatan yang diselenggarakan secara paralel oleh FEB, di samping kegiatan Business Excellence Virtual Cave, bedah buku, dan leader dialog. Hal ini bertujuan untuk pengembangan diri dan profesionalitas dalam meningkatkan produktivitas kerja kita. Hari ini, Selasa tanggal 21 April 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Atas hal tersebut, kami sampaikan selamat Hari Kartini, terutama bagi para wanita, khususnya pejuang di tengah pandemi COVID-19 ini, atas pengabdian dan pengorbanannya. Semoga semangat perjuangan Kartini memberikan insight bagi kita semua untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita dalam menjaga dan memajukan bangsa yang kita cintai bersama, Indonesia. Amin. Amin. Saya Haris. Ya, sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa acara webinar WFA sesi ke-6 ini kita kemas lebih rileks, lebih santai, ditandai dengan penampilan kami sebagai narasumber dan pihak pendukung dengan kaos polo shirt dan topi, menandakan untuk bisa meningkatkan keakraban kita dan bisa mendorong pemikiran of the box dalam diskusi kita pada sesi ini. Saya Haris yang akan memandu acara WFA sesi ke-6, dan kami sampaikan terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent dalam acara WFA hari ini. Di sepanjang sesi ini, tim FEB akan menginformasikan link evaluasi kegiatan WFA dalam kolom chat untuk feedback peningkatan kualitas acara di masa mendatang. Mohon peran serta Sobat Excellent untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam evaluasi tersebut.
Adapun ground rules untuk tertibnya acara kita adalah agar memute audio dan mengaktifkan video agar dapat saling mengenal satu sama lain. Narasumber akan memaparkan presentasinya dalam waktu 20 menit dan selama pemaparan materi, Sobat Excellent diharapkan menyimak dengan aktif dan tidak diperkenankan menyela. Saya akan mengingatkan narasumber 5 menit dan 3 menit sebelum presentasi berakhir. Pertanyaan dari Sobat Excellent dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama dan asal instansinya yang akan dibacakan oleh moderator kepada narasumber untuk ditanggapi pada sesi tanya-jawab dalam waktu 20 menit. Topik WFA sesi ke-6 kali ini adalah Management for Improvement, FI Theory, yang akan dibawakan oleh Bapak Teddy Juni Ardi sebagai narasumber kita hari ini. Selamat siang, Pak Teddy. Selamat siang, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau merupakan pensiunan dari PT Jasa Marga Persero Tbk yang mempunyai pengalaman bekerja di divisi perencanaan dan internal audit, dan tahun 2007 mendapat Qualified Internal Auditor dan aktif di bidang pengembangan profesi Persatuan Auditor Internal Indonesia, sehingga dipercaya sebagai advisor senior auditor dan hingga saat ini masih dipercaya sebagai advisor teknik di PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Saat ini beliau juga aktif dalam organisasi yang membidangi Business Excellence sebagai tim ahli di Forum Excellent BUMN dan ketua bidang pengembangan organisasi di Lembaga Profesi Asesor Business Excellence Indonesia, LPAB. Beliau mendalami Business Excellence dan aktif sebagai instruktur, narasumber, dan asesor Business Excellence, sekaligus berprofesi sebagai dosen nasional. Di usia yang tidak muda lagi, beliau mampu mendedikasikan beberapa karya buku, yaitu Performance Excellence, ERC plus Performance Excellence, FI Theory, Change Strategy, dan Integration 246. Sebuah karya yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Ibu Sobat Excellent, tiba saatnya kita dengarkan bersama pemaparan materi Management for Improvement yang telah dipersiapkan oleh Bapak Teddy. Waktu 20 menit kepada Pak Teddy dipersilakan. Baik. Terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebetulnya yang akan kita sampaikan itu hal yang sama dan biasa. Kecil sekali. Tapi satu hal yang menarik adalah, sebentar saya tampilkan ininya. Waduh, untuk Kartini dulu saya sampaikan. Selamat ya kepada para wanita. Ini kalau saya quote-nya yang saya ambil agak lain. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Sebelah adalah Kartini muda terpaksa dengan masker. Udah cantik kelihatan ini. Ya Allah. Baik. Management for Improvement atau tata kelola perbaikan kinerja itu sebetulnya jawaban dari feedback report yang disampaikan oleh para asesor. Jadi kali ini COVID-nya agak ketinggalan, agak ditinggal dulu sedikit. Jadi hasil penilaian KPU BUMN biasanya kita melihat adanya FBR, dan di dalam FBR itu ada 3 hal tentang score, strength, comment strength, dan OV. Itu yang biasa jadi corotan dalam hal feedback report. Tetapi menariknya, strength dan OV atau opportunity for improvement ini pada saat saya melakukan training itu di Bandung dengan Pak Cipto, saya menerangkan masalah OV to AV.
tetapi sebelahnya di depan kami ada peserta, kebetulan namanya Evi, dan ditanyakan oleh Pak, Evi-nya mana? Akhirnya dengan langsung Evi ada, Evi itu evidence. Ada lagi nyelutuk, EV-nya mana Pak? Ada, innovation for improvement, tambah sekarang dengan integration. Jadi itu semua sebagai UV. Nah, sebetulnya intinya sana. Bagaimana kita menerjemahkan OV to AV, kita mempersiapkan EV, kita memberikan EV, dan akhirnya kita UV pada semuanya. Sebetulnya intinya hanya segitu. Oke, kita tahu bahwa ini juga kalau nggak salah nih disampaikan oleh guru kita tuh Pak Abdul Halim, bahwa dalam critical program dalam penilaian hasil penilaian KPU adalah menindaklanjuti umpan balik atau BFBR. Bagaimana dengan strength, OV, dan bagaimana menerapkannya, konsistensi informasi. Jadi dalam dokumen KPKU yang ditulis di profil organisasi, proses, result, bagaimana konsistensi implementasinya di lapangan. Nah, itu sebetulnya yang kita lihat dalam penilaian KPU BUMN. Kemudian lingkup improvement itu akhirnya dibahas. Kita lihat dulu bahwa komitmen BOD dan senior menjadi sangat kunci. Adanya champion team juga adalah satu hal yang dibutuhkan untuk OV to AV. Action plan-nya, monitoring-nya, kita akan tampilkan. Ada OV logs. Kemudian menentukan langkah perbaikannya, targetnya, PIC-nya, dashboard-nya. Nah, ini kira-kira isi dari buku itu sebetulnya hal-hal yang seperti itu. Baik, kita coba agak rinci dikit. Kita tahu bahwa OV itu adalah sebetulnya menurut saya adalah satu yang dibilang OV itu adanya ketidaksesuaian, ketidaksempurnaan, ketidaklengkapan, atau ketidakadaan dari sistem pada satu proses. OV asalnya dari sana. Dan OV itu juga menjadi input assessment untuk meningkatkan atau memperbaiki proses. Persoalan sistem banyak. Ada indikasi dalam sistem, ada dalam hal-hal lain yang sebetulnya menjadikan OV bagi perusahaan itu. Oke, ini waktunya agak dicepetin dikit. Nah, yang penting dalam menangkapi OV itu sebetulnya bagaimana kita memetakan dan jumlah OV. Dalam hal menerima FBR, kemudian ada OV. Terkadang kita tidak melihat bahwa kita harus merekapitulasi atau menjumlahkan atau memetakan OV itu. Nah, ini OV adanya di approach pada kategori kepemimpinan. Oh, ini adanya di deployment pada kategori. Nah, itu biasanya tidak dipetakan oleh kita. Langsung aja, ini OV-nya ini OV-nya itu. Nah, anjuran saya dalam hal ini, kita melihat tata kelola perbaikan ini adalah petakan dulu, baru kita bisa bicara OV to AV, kita bicara EV, kita bicara EV kalau ada petanya ini. Sayangnya hasil asesmen itu komennya terkadang tidak bisa dibaca dan tidak bisa dilihat apakah ini ke arahnya approach, ke deploy, learning. Kadang-kadang bias, kadang-kadang kita juga sebagai asesor mencampurkan semua. Saking pengen yang lengkapnya itu komen, approach-nya dimasukin, deploy-nya, waduh semua itu. Nah, ini terjadi. Dari beberapa pengalaman kita, tim QA pernah bilang, ini gimana ini? Kok nyampur semua? Itu terjadi. Nah, ini mungkin kesadaran ini coba petakan OV itu. Kalau perlu, tim asesor pun memetakan ini. Untuk apa? Untuk memberikan executive summary-nya. Jadi kelemahan perusahaannya adanya di sini. Atau key theme-nya lah gitu istilahnya. Nah, oke, itu yang penting satu. Keduanya, pada saat melakukan OV to AV,
Yang paling tahu adalah siapa? Yang memegang proses itu sendiri. Sehingga distribusikan OV to AVI. Kepada siapa? Ke unit-unitnya. Nah, unit-unitnya ini mungkin ada PIC yang secara langsung adalah champion team. Tapi tidak hanya berhenti di unit tersebut. Ada unit lain yang sebetulnya terkait atau bagian dari proses ini juga boleh didistribusikan ke dia. Itu yang disebutkan adalah PIC-nya. Kenapa demikian? Kita ingin mendapatkan satu respon dari semuanya yang lengkap diharapkan. Jadi setelah tadi dipetakan, bagiin. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Kemudian kita lihat AVI. AVI itu apa sih? Kita melihat bahwa tindakan, aksi, gerakan, atau kekuatan, perbaikan dalam apa? Perbaikan dalam mana? Setelah kita petakan di sini berguna. Kita akan memperbaiki sistem, kita akan memperbaiki deploy, learning, atau integration. Dan aksi ini kemungkinan bisa dikemat untuk lahirnya sebagai inovasi-inovasi dalam tahapan kinerja. Ya, dan jangan lupa bahwa ini sepenuhnya menjadi komitmen senior leader dalam perbaikan kelanjutan. Oke, jadi aktivitasnya banyak, nanti kita lihat. Sehingga OV to AVI disimpulkan dari tadi itu sebetulnya panjang di buku ini, tapi secara singkat harus ada mengkoordinir, harus ada penanggung jawabnya, bagaimana action plan-nya, targetnya, waktunya, aktivitasnya, semua. Tema inovasi yang dikeluarkan dapat diukur atau menjadi target KPI, OV menjadi AVI bila telah dapat memperbaiki sistem atau penerapannya. Dan jangan lupa, senior leader atau pemimpin memerlukan satu dashboard, monitoring bahwa kegiatan itu. Ini OV to AVI. Nah, sehingga setelah dilihat, ada 3 bagian hanya bagaimana melakukan AVI, kemudian dimonitoring sampai mana, dan di reporting dalam dashboard. Sebetulnya 3 hal itu yang kadang-kadang kita lupakan. Ya, tentukan penanggung jawab, distribusikan AVI tadi, inovasi improvement seperti apa, dashboard OV to AVI seperti apa. Sebetulnya ke sana. Oke, lanjut. Tindak lanjut pada proses dan result itu ada beberapa hal yang kita kupas. Bagaimana mensistematikan, bagaimana adanya inovasi dan melakukan, dan bagaimana mengintegrasikannya. Untuk result biasanya masalahnya pada data pembanding dan sistem pengukuran. Ini biasa, sudah kita ketahui semua sebagai asesor bahwa ini yang harus dilakukan dalam rangka OV to AVI. Sehingga salah satu contoh adalah bagaimana membangun sistem. Ini banyak dikenal juga dengan pola PDCA, plan, do, cancel again. Terus ya kita terjemahkan banyak cara yang bisa ditempuh dalam menggunakan data di informasi untuk membangun sistem. Yang penting ada perancangan, dianalisis, desainnya seperti apa, diimplementasikan, baru itu jadi sistem. Nah, ini sebetulnya keluar juga dalam perubahan strategi yang kemarin kita bicarakan. Jadi membangun sistem terhadap hal-hal yang sifatnya sudah dalam keadaan kondisi tertentu. Oke. Membangun sistem juga mengintegrasikan sistem itu sendiri. Sama di sana. Prosesnya harus bisa berulang, dapat dievaluasi, dibutuhkan kerjasama unit, analisa dan inovasi tentang efisiensi, sharingnya seperti apa. Nah,
hal-hal seperti ini kadang-kadang kita lupa bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Tapi mudah-mudahan dalam buku yang saya sampaikan itu bisa menjawab. Tidak memang dalam presentasi ini nggak terlalu detail Pak Haris, mohon maaf. Cuman karena nanti dimarahin Pak Haris, Pak kurang 10 menit katanya gitu. Oke. Nah, terus apa yang disebut konsistensi pasti sudah hafal semua ini semuanya. Apa yang disebut review itu apa aja yang ada 4 step dari identifikasi topik, tentukan pelaksanaan, periodenya, mereviewnya bagaimana dan khususkan itu akan dikembangkan. Ini hanya teoritis kebanyakan. Ini mungkin guru kita yang ngasih juga tentang integrasi antara proses utama dan proses lainnya. Nah, ini harus terintegrasi dan terkoneksi dengan baik. Ini satu hal yang sering kita dengar dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita tadi sudah sampai OVI itu, sekarang evidence. Nah, ini kebetulan sekali evidensi itu kalau saya juga status karena sebagai auditor itu ada 3 hal dari evidence itu, harus objektif, relevan dan bermakna secara material. Evidence adalah bukti bahwa kita melakukan improvement dan sesuai dengan tujuannya. Yang penting itu evidence itu. Nah, dengan evidence ini, dengan banyak bukti yang disampaikan, tetapi mungkin pada saat ini akan menjadi sedikit kendala. Evidence bagaimana kalau kita lakukan secara digital. Ini akan jadi tantangan buat kita. Saya coba nanti kita kemas bagaimana kalau digital evidence itu seperti apa. Oke. EV, innovation, kita jelas. Konversi sukses dari konsep dan pengetahuan baru ke dalam produk, layanan, dan proses baru. Jadi banyak sekali inovasi bisa keluar. Di antaranya adalah yang sekarang kita lagi butuhkan, satu inovasi untuk merubah strategi. Salah satunya itu. Inovasi. Bagaimana caranya? Tentunya ada step-step yang harus dikemukakan di sini. Tapi bagaimana kita menciptakan inovasi untuk perbaikan. Salah satu hal itu. Kemudian baru kita bisa paham bahwa kinerja yang disampaikan dalam FBR itu adalah ini. Ini biasa kita sudah pahami ya. Jadi dapat dipahami, dapat inovasinya, tata kelolanya. Itu sementara yang ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa semua activities of itu dibuatkan dashboardnya. Dashboardnya nomor AFI tadi yang kita data, OV-nya tentang apa, AFI-nya statusnya bagaimana, sudah selesai, belum selesai, atau bagaimana. Kemudian cantumkan EV-nya. EV apa yang ada di situ. Nah, inilah baru kita senior leader bisa melihat dashboard kinerja yang lengkap. Sehingga senior leader bisa tahu, aduh ini belum selesai, tegur. Aduh ini sudah baik. Dan mungkin juga dengan demikian bisa ada reward dari senior leader terhadap. Mohon maaf Pak Teddy, waktu kurang 5 menit. Oke. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kunci sukses dalam ini adalah satu, komitmen senior leader, prioritas perbaikan yang mana, perencanaan yang jelas, deployment utamanya tentang komunikasi, awareness, publikasi, sosialisasi, pengukurannya, reward, dan melibatkan seluruhnya. Itu kunci suksesnya. Oke. Ini terakhirnya.
to do KPKU the best practice. OV to AVI, just do it. Bukan do it. Do it. Just do it. Lakukan saja. Tapi EV-nya, prove it well. Itu yang terbaik yang bisa menjadi bukti. EV-nya, add it up. Baru kita understand for improvement. Jadi kita bisa mempelajari atau hal yang sifatnya untuk keberlangsungan. Kemudian, oke, itu dari saya, Pak. Cukup? Nah, insya Allah saya semuanya akan dikemas dan lahir lagi buku nanti, change strategy. Begitu, Pak Haris, sementara dari saya. Mungkin cukup ya waktunya kan? Jadi ya, cukup, Pak. Terima kasih. Agak cepat-cepat soalnya. Baik, terima kasih Pak Teddy atas pemaparan materinya. Mari kita berikan kedua jempol kita kepada Pak Teddy sebagai tanda apresiasi kepada beliau. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu Sobat Excellent, saya telah menggarisbawahi beberapa poin penting atau string point dari pemaparan Pak Teddy, antara lain strategi utama meningkatkan kinerja adalah dengan menerapkan tata kelola perbaikan kinerja yang meliputi 5V atau 5FI gitu ya. Jadi terdiri dari opportunity for improvement, kemudian action V, evidence V, innovation and integration V, dan understanding V. Yang kedua, kunci sukses pengelolaan kinerja secara efektif melalui OV to AVI adalah yang pertama, komitmen senior leader. Kemudian yang kedua adalah prioritas perbaikan atau penerapan manajemen stratifikasi. Ya, jadi di sini dipilih mana yang priority dan memberikan impact yang besar terlebih dahulu untuk proses AVI-nya. Kemudian yang ketiga, perencanaan yang jelas dan terukur. Artinya mengandung dimensi smart plan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi secara efektif dalam rangka meningkatkan awareness, publikasi, dan sosialisasi. Selanjutnya adalah pengukuran secara berkala dari periode ke periode, dan yang terpenting di sini adalah implementasi reward system. Ya, reward system yang sebagai konsekuensi kepada kontributor di dalam proses peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, kunci suksesnya adalah dengan total partisipan atau melibatkan seluruh pihak yang terkait di dalam melakukan OV to AVI. Dan poin yang ketiga di sini adalah tahapan pengelolaan perbaikan kinerja dimulai dari, nah ini kata kuncinya Pak Teddy, luar biasa. Just do it, OV to AVI. Ya, gitu. Yang kedua, prove it well, evidence FI. Artinya bagaimana kita bisa berusaha melengkapi evidence yang ada. Kemudian baru kita melangkah ke innovation for improvement, Pak Teddy ya. Jadi ada add it up. Apapun idenya ditampung terlebih dahulu, kemudian kita selaraskan, begitu ya. Dan yang terakhir, ketika ini sudah kita tampung menjadi sebuah inovasi di satu organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, maka harapannya terbentuklah budaya continuous learning melalui understanding FI. Begitu Pak Teddy ya, kurang lebih yang kami tangkap. Oke, Bapak Ibu Sobat Excellent, kita sudah mendengar bersama pemaparan dari Pak Teddy tentang Management for Improvement FI Theory. Dan untuk menjawab rasa penasaran Sobat Excellent, saya akan membuka sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaan dari yang sudah disampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Dan kami telah mencatat kurang lebih sekitar ada 30 pertanyaan. Namun, untuk efektivitas waktu, saya akan merangkum dan membagi menjadi 2 atau 3 sesi pertanyaan dengan tetap memperhatikan kecukupan waktu. Jadi pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan yang bisa men-challenge ya, men-challenge Pak Teddy ini, ada tantangan untuk Pak Teddy ini. Jadi di sini ada pertanyaan dari Pak Dialah. Ya, Pak Dialah dari Antam menanyakan
apakah apa tantangan terbesar organisasi yang telah berada di band industry leader saat ini untuk memperhatikan kinerja di tengah situasi COVID-19? Dan apakah Pak Teddy pernah terpikir, Pak, terkait dengan membuat aplikasi untuk produk AVI, EV, UV, EV maupun OV untuk bisa digunakan di organisasi di dalam rangka bagaimana meningkatkan tata kelola peningkatan kinerja di organisasi. Kemudian disusul pertanyaan dari Pak Wahyu Jaya, ya. Pak Wahyu Jaya ini sifatnya mohon pencerahan ini, Pak, untuk bisa memastikan OV tersebut terletak pada approach atau deployment atau learning atau integrasi. Kita bisa berpedoman pada apa sih, Pak? Apakah ada parameternya dalam memetakan itu? Selanjutnya saya sambung pertanyaannya dari Pak Cipto Garuda, bagaimana menerapkan bagaimana menerapkan FI teori di level band early yang masih sangat challenging dalam penerapan KPKU, Pak. Mungkin sesi pertama itu yang bisa direspon, Pak. Silakan, Pak Teddy. Mungkin speakernya di unmute dulu, Pak Teddy. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ingin menjawab Pak Diala. Mengenai fee ini dalam FI teori ini dalam diterapkan pada band industry leader. Ternyata dari pengamatan saya memang karena sudah merasa besar. FI ini kadang-kadang sudah terbagi dengan baik gitu. Ini pada posisi ini pada. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengintegrasikannya. Itu paling sulit untuk perusahaan pada ini. Mengintegrasikannya. Karena apa? Mereka terlalu besar sehingga fokusnya menjadi terlalu luas gitu. Dan kadang-kadang pas masuk kepada evidence dan inovasi, ini mereka juga ada satu bidang yang menerapkan itu. Dan ini agak jadi handicap. Karena masing-masing unit tidak mengintegrasikan itu semua. Intinya adalah komitmen dari senior leader lebih kurang. Agak lebih rendah dibandingkan keseriusan dari band-band yang di bawahnya. Itu yang saya amati. Kebetulan di tempat saya kan sudah, tapi itu terjadi. Nah, keduanya, apa yang sudah diterapkan dalam fee teori ini kadang-kadang tidak dipahami di bawah karena tidak ada sosialisasi yang kuat untuk itu. Oke, itu untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana dengan melakukan satu aplikasi, wih bagus sekali, tapi just do it. Masalah just do it. Aplikasi ini mahal sekali, Pak. Tapi bisa kita bangun. Kita ambil tenaga muda yang bisa bikin. Tapi kalau dibuat, dan kemungkinan kalau menurut saya, jadikan bagian dari KPKU Klik. Pada beberapa perusahaan BUMN sudah menerapkan digitalisasi data. Ya maaf, saya contoh misalnya Jasa Marga dengan GMPEX, pelakunya ada tuh Pak Agung, Pak Dudung. Nah, GMPEX adalah digital dari data. Akhirnya KPKU tuh mereka mengambil data dari situ, mempermudah. Kemudian ada satu lagi, kami mengusulkan adanya KPKU Klik. Sebetulnya itu pekerjaan saya waktu jadi auditor. Kita menggunakan satu aplikasi di mana setiap
auditor yang memeriksa itu bisa bekerja di hotel atau di mana sekalipun, tetapi tetap dalam koordinasi pimpinan. Itu tinggal keseriusan kita mau ke sana enggak. Oke, itu Pak Diala. Yang kedua tadi dari siapa, Haris? Halo? Pak Haris? Yang kedua dari, aduh lali lagi saya, tadi nggak ada tulisan. Ya, dari Pak Wahyu Jaya, Pak. Nah, apa Dan katanya? Pak Cipto. Jadi Pak Wijaya ini meminta pencerahan bagaimana sih memastikan OV tersebut terletak pada approach atau deployment atau learning dan integration. Ya. Apakah ada pedomannya, Pak? Kira-kira demikian. Oke, Pak Wahyu sama Pak Cipto. Pasti ada. Pasti ada. Kita mengenal dalam menulis OV di program ADLI jelas bahwa kalau OV itu dalam kaitan approach to approach itu katakanlah tentang sistematika atau sistem atau cara atau mekanisme. Kalau approach to deploy itu tentang konsistensi penerapan. Kalau pada learning adalah evaluasi. Jadi kalau di situ arahnya kepada perbaikan sistem, maaf agak ribut, ada lagi defogging. Pada saat perbaikan approach itu pasti OV-nya, namun mekanismenya belum tersistem. Nah, begitu masuknya kepada approach to approach, yaitu tentang OV to approach. Tapi pada saat ada dituliskan namun belum konsisten dilaksanakan, itu berarti OV-nya ada di deploy. Pada saat belum dilakukan evaluasi terhadap approach ini, berarti ada di learning. Integrasi tinggal lihat. Nah, ini kelihatan integrasi kurang adalah ini. Ini jelas kan, kita cuma pegang 4 kata. Systemize, sistematika, konsistensi untuk deploy, kemudian evaluasi untuk learning, integration untuk terintegrasi untuk. Nah, kan itu semuanya kita paham. Nah, pemahaman itu yang harus ditularkan kepada teman-teman. Jadi bisa. Semuanya bisa. Namun, masih ditemukan ada komen yang mencampurkan, tadi saya bilang. Dia entah saya mau ngomong apa dia. Karena pada prinsipnya adalah kalau OV itu ada di approach, pasti deploy-nya salah, pasti learning-nya salah, integrasinya juga salah. Pada saat adanya di deploy, berarti approach-nya sudah betul, tetapi belum konsisten dilaksanakan. Adapun begitu dia adanya di evaluasi, di learning, berarti 2 tahap di depannya sudah selesai. Nah, ini kadang-kadang kita asesor juga merasa suka salah nulisnya gitu, dicampur semua. Padahal di situ ada, jadi kepaksa kita baca sampai bawah sampai namun sehingga baru ketahuan oh ini adanya di approach. Nah, itu salah satu kesulitan yang dihadapi teman-teman QA. Kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat ini maksudnya apa gitu. Akhirnya teh botol juga gitu. Itu Pak Haris. Yang ketiga tadi dari siapa Pak Haris? Man? Halo? Halo? Ya, dari Pak Cipto Garuda, Pak. Ya, dari PT Garuda. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan EV teori ini di level band yang masih early, yang masih challenging dalam penerapan KPKU, Pak? Ya. Jadi Pak Cipto, kalau semua FI teori atau V teori ini bisa diterapkan di semua band. Hanya kuncinya satu tadi Pak Haris sebut juga,
komitmen senior leader. Semua bisa diterapkan komitmennya. Pak, mungkin ada yang nanya lagi. Tapi kalau nggak ada inovasinya gimana, Pak? No problem. Tapi sudah dilakukan perbaikan sistem nggak? Nah, perbaikan sistemnya itu adalah inovasinya. Oke? Inovasinya di sana. Contoh kecil sekali. Contoh kecil sekali bagaimana kita beranjak dari manual ke dalam pembayaran elektronik. Itu banyak dan belajar semua di situ dimulai baik dari pembayaran tol, baik sekarang alhamdulillah GoPay jalan terus. GoPay jalan, semua belajar lagi dari situ. Jadi inovasi itu seperti itu. Dari tingkat yang paling bawah pun bisa diterapkan. Apalagi Anda pada saat sudah good performance. Good performance itu mestinya tahu apa yang harus diperbuat. Setiap sedikit pun perbaikan, that innovation. Contoh, dulu waktu zamannya kita bayar tol pakai kartu, ditukar uang, itu kami di jalan tol itu ada namanya penghitung tol. Setiap saat dia berhitung kartunya, 1, 2, 3, 50, 100, sekian. Coba, kita memperkerjakan lebih dari 4 orang dalam satu malam. Tetapi, ada satu teman dia buatkan seperti ukuran kayak beras itu. Jadi dia nggak hitung lagi, taruh sini, pasti 50. Itu inovasi, kecil kan? Tapi itu inovasi. Pada saat ada seorang kepala gerbang memperhatikan, dulu itu pul tol itu kalau melihat kendaraan tuh harus keluar jendela. Oh ini golongan 2. Oh ini 2B. Sehingga tingkat kesehatan kulitnya menjadi, padahal wanita semua kan cantik-cantik lagi. Nah itu terganggu, rusak dia. Ongkos untuk kesehatan menjadi tinggi. Tapi ada seorang kepala gerbang tol cuma melihat kepada baut kendaraan. Oh ini bautnya 6, ini golongan 2A. Oh ini 8, golongan sekian. Lebih dari ini, oh golongan sekian. Ternyata itu dituliskan menjadi inovasi dan hasilnya apa? Namanya pul tol tidak usah ngelihat keluar jendela. Dia cukup lihat. Karena itu adalah standar internasional. Dia cuma lihat aja. Oh, bautnya sekian. Seperti itu. Itu inovasi. Oke, Pak Teddy, menarik sekali terkait dengan inovasi, Pak ya. Jadi artinya apapun yang kita lakukan yang asal itu memberikan impact, benefit positif bagi organisasi, itu namanya inovasi, begitu Pak ya? Ya. Baik, terkait inovasi saya langsung masuk ke sesi kedua Pak, karena ini waktunya kita sudah tinggal 9 menit. Saya akan masuk ke sesi yang kedua. Pertanyaannya ini juga sangat terkait dengan inovasi Pak. Ini dari Bu Ratna Saridewi, RNI Group, menanyakan apakah inovasi dapat memunculkan indikator baru yang harus dikelola untuk mengukur efektivitas inovasi tersebut Pak. Lalu bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kinerja hasil secara umum ketika belum ada level yang dapat diukur terkait dengan inovasi tersebut, Pak. Misalkan inovasi dengan program webinar, karena baru dimulai maka belum ada level dan trennya. Demikian pertanyaan dari Bu Ratna Saridewi. Nah, namun kalau masuk itu dalam sebuah kasus, di sini Pak Agung Purnomo juga menanyakan, di beberapa aplikan masih ditemukan kesalahan pemahaman atas pertanyaan kriteria. Bagaimana OVI menjadi bias dalam mengatasi masalah ini. Dan yang kedua adalah AVI diturunkan dari OVI. Bagaimana jika kesalahan dari OVI-nya, maksudnya OVI kurang jelas dan tidak mengarah pada fokus persoalan. Lalu Pak Yayat juga bertanya dari Krakatau Steel, bagaimana cara mengetahui bahwa AVI itu telah dilaksanakan secara efektif, Pak? Nah, ini sesi kedua, Pak. Silakan, Pak. Nomor 1 dulu dari ibu yang dari Jepang ya, Ratna Saridewi ya.
Betul, betul Pak. Paham Dari kan? RNI Group. Tapi gini, satu hal, bahwa inovasi bisa merubah dalam intinya adalah inovasi kan bisa dilakukan kepada fisik, inovasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan inovasi untuk hal yang sifatnya pengembangan. Jadi dengan inovasi bisa merubah cara, bisa dan sangat bisa. Contohnya begitu kita, saya mohon maaf saya terpaksa pakai yang hafal di jalan tol itu. Begitu kita melihat dulu pengumpul tol kita gunakan 3 shift, 1 hari, sekian gerbang kali 1, kali 3 shift. Nah, itu biaya tinggi. Kemudian saya ingat sekali jalan tol di Bandung itu mengeluarkan namanya, kita namakan waktu itu swalayan. Pencet keluar kartunya, jadi nggak perlu lagi pull tol. Pencet keluar, pencet. Itu udah merubah. Sistem kerja berubah. Jadi pengumpul tol hanya mengumpulkan uang di ujung. Tetapi begitu masuk lagi cashless, tidak ada pengumpul tol. Itu merubah nggak? Merubah secara total. Merubah. Dengan resiko, dengan segala macam, berubah. Kebetulan saya tuh, karena saya SPI waktu itu, jadi kita tahu resikonya yang terjadi seperti apa. Uang cash-nya itu tidak ada lagi di kita, tapi uang cash adanya di bank. Di bank. Bagaimana uang cash itu tertunda sekian hari atau sekian minggu mungkin, menjadi, karena dalam harus dihitung dulu kan. Nah, menjadi kerugian buat kita sebetulnya. Cost of money-nya kelihatan. Nah itu, jadi jangan khawatir, bisa merubah satu proses, bisa merubah satu prosedur, tapi semua dari inovasi. Karenanya inovasi itu harus jelas, tertulis, analisisnya seperti ini, tindak lanjutnya seperti ini, jadi bisa ketahuan. Nah, ketahuan bahwa ini inovasi yang betul-betul terukur. Harus terukur. Tadi Pak Haris bilang harus terukur. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi mengenai Pak Agung, yaitu Pak Agung. Mengenai kadang-kadang entah dokumennya KPKU dari perusahaan itu yang kurang lengkap, atau kita asesor tidak paham apa yang dimaksud di situ. Sehingga OV yang disampaikan kadang-kadang kemana, ininya kemana, akhirnya susah diterjemahkan. Itu sering. Nah, di sini tuntutan profesionalisme dari asesor. Bagaimana asesor bisa menerjemahkan. Apa gunanya klarifikasi? Kalau nggak ngerti kita tanya aja. Ini maksudnya apa sih? Mana sih prosedurnya? Supaya jangan bias pada saat kita buat jawabannya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa Pak Haris? Lali leneh itu. Halo? Di-mute juga. Ini Pak Haris yang dimatiin. Ya. Oke, baik Pak Teddy. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi dari Pak Yayat dari Krakatau Steel, Pak. Bagaimana cara mengetahui bahwa AVI itu telah dilaksanakan secara efektif, Pak? Oke. Itu jawabannya adalah yang terakhir. Apa gunanya kita buatkan dashboard? Dashboard itu memonitor bahwa AVI sudah dibuat di ini, kemudian apa sudah diuji coba segala macam ada. Itu gunanya senior leader mengetahui sampai tingkat mana perkembangan AVI. Karena bisa aja AVI mentok, diam. Dan saya pikir saat ini memang banyak yang nggak punya dashboard OVI to AVI ini. Saya lihat dulu, saya pernah periksa di Krakatau Steel, ada ya Pak ya. Krakatau Steel itu punya tuh. Tapi yang lainnya nggak punya lagi.
Nah, ini gunanya Anda punya dashboard of V2AVI. Think simple, Pak. Dengan adanya dashboard, pimpinan bisa tahu bahwa ini belum diselesaikan OV-nya. Dengan adanya dashboard, sudah sampai mana AVI ini dilaksanakan. Ketiga, dengan adanya dashboard, oh, AVI ini harus ditetapkan menjadi satu prosedur. Titik. Selesai. Gitu, Pak. Oke, Pak Teddy, artinya dashboard ini menjawab bagaimana kemudian kita bisa mengetahui tingkat efektivitas AVI ya, Pak ya? Yes. Baik, Pak. Ini karena waktunya juga tinggal 2 menit, mungkin ini ada pertanyaan yang sangat ini. Saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari Sobat Excellent, dari Pak Raja Erwin Nasution. Pertanyaannya adalah, dengan adanya COVID-19 ini, apakah audit dapat dilakukan secara online atau tidak, Pak? Pada audit online, bagaimana kita dapat memastikan bahwa evidence itu efektif, relevan, dan bermakna, Pak? Oke. Silakan, Pak. Ini kalau nggak salah kemarin Ketua Umum kita sedang menggagas juga bagaimana asesmen digital itu dilakukan. Ada hal, kalau asesmen itu kan diperlukan kita melihat evidence kadang-kadang. Nah, di sini yang kadang-kadang agak sulit dalam digital, tetapi tetap bisa dilakukan. Jangankan asesmen, kami pun audit bisa digital. Saya pernah mengalami bahwa audit secara digital, saya ada di Medan, teman saya ada di Jagorawi, teman satu lagi ada di Surabaya. Kita membuat satu audit tentang kasus di Surabaya. Tapi karena saya di Medan dan ini keputusan direksi, kita buat. Bisa. Efektivitas segala macam bisa. Tetapi satu hal, ini jadi dari peran serta si asesi sangat berperan, sangat bermakna. Maksudnya, kejujuran asesi memberikan, oke Pak, datanya ini. Seperti ini. Ininya begini Pak. Peraturannya ini Pak. Nah, kan kita cuma lihat prosedur, oke Pak, ini kita sistemnya seperti ini. Makanya dalam melakukan audit digital, yang pertama biasa dilihat adalah bisnis proses dari orang itu sendiri. Kita melihat jadi dokumennya, dokumen dari KPKU-nya lengkap nggak? Dan di situ bermakna. Oke, jadi intinya mudah-mudahan bisa terlaksana digital assessment. Digital assessment jauh lebih efektif. Kenapa? Karena pada saat assessment, tidak hanya tim leader yang bisa cawe-cawe. Pada dokumen yang dibuat oleh asesor. Tetapi QA dapat langsung berperan. 2. Proses waktu menjadi sangat singkat. Tidak perlu perjalanan, tapi satu hal, dokumen bisa langsung dapat jadi. Karena pada aplikasi digital itu bisa langsung membuat feedback report tanpa, jadi secara aplikasi mengumpulkan sendiri. Jadilah feedback report secara langsung, cetak, kasihin. Atau dalam bentuk digital, kirim lagi ke BUMN. Simple. Adapun diperlukan satu pembuktian evidence, dimungkinkan asesor dan tim ke lapangan. Dimungkinkan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana FEB sebagai data center berperan mengawasi jalannya pekerjaan. Bagaimana QA yang ditugaskan oleh FEB berperan langsung kepada tulisan atau respon yang dibuat oleh asesor. Jauh lebih mudah. Demikian Pak Haris, mudah-mudahan terjawab.
Baik, terima kasih Pak Teddy. Jawaban yang sangat menginspirasi sekali. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent dalam WFA ke-6 ini. Kita semua sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Teddy yang telah berbagi dalam sesi WFA kali ini. Mari kita berikan sekali lagi 2 jempol kepada Pak Teddy sebagai bentuk apresiasi kepada beliau. Terima kasih. Sobat Excellent, kami ingatkan kembali, mohon untuk dapat mengisi link evaluasi yang disediakan oleh tim FEB di kotak chat yang tersedia. Dan mewakili FEB, kami memberikan apresiasi kepada Pak Teddy atas kontribusinya berupa e-certificate dan token apresiasi yang telah disediakan. Selanjutnya akan dikirimkan ke email dan alamat korespondensi beliau. Dan kepada semua peserta yang telah hadir dalam acara hari ini, juga akan diberikan e-sertifikat atas partisipasinya dan akan dikirimkan melalui email tentunya setelah mengisi link evaluasi WFA ke-6 ini. Jadi kami mohon kepada para Sobat Excellent sebelum live meeting hari ini untuk bisa mengisi link evaluasi acara WFA ini karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertificate dari Forum Excellent BUMN. Dalam acara ini, kami memilih 2 peserta terbaik yang akan diberikan token apresiasi dan akan dikirimkan ke alamat korespondensi. Peserta terpilih hari ini adalah Bapak Agung Purnomo sebagai the most productive persons. Dan yang kedua adalah Ibu Ratna Sari Dewi, yang dari kata Pak Teddy tadi, dari Jepang tadi, dari RNI Group, sebagai the most creative questions. Baik, tibalah kita di penghujung acara WFA hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Sobat Excellent dalam acara ini. Sampai jumpa di acara FEB yang akan diinformasikan lebih lanjut. Quotes from Steve Jobs, stay hungry and stay foolish. Tetaplah merasa lapar dan bodoh untuk bisa menerima dan mendapatkan banyak insight di dalam setiap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam excellent. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Haris yang telah memandu acara pada siang hari ini. Sangat menarik sekali untuk materi yang sudah diberikan oleh Pak Teddy. Terima kasih banyak Pak Teddy atas materinya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi seluruh peserta, untuk perusahaan maupun pribadi. Selanjutnya, untuk para peserta yang ingin mendapatkan buku hasil karangan Pak Teddy dengan judul V-Theory, dapat menghubungi kami, tim sekretariat, yang nantinya akan kami informasikan di slide akhir untuk kontak personnya. Selanjutnya, remind kembali kepada peserta untuk mengisi link materi, link survei pelatihan online, link evaluasi pembicara, dan link evaluasi Forum Excellent BUMN sebagai feedback kami. Dan juga masih ada agenda Forum Excellent BUMN webinar selanjutnya. Masih ada 4 webinar yang akan berlangsung dengan narasumber sebagai berikut dan moderator sebagai berikut. Dan dalam waktu dekat ini ada agenda FEB yang sangat spesial, yaitu Leader Dialogue. Season kedua, kita akan mengundang salah satu direktur produksi dari PT Kimia Farma Tbk yang dimoderatori oleh Bapak Dr. Andes Gagung Suyudiarinto dengan topik Welcome to the Jungle atau Fighting COVID-19. Acara tersebut akan berlangsung pada hari Kamis besok, tanggal 23 April 2020, jam 2 sampai jam setengah 4 sore, melalui Zoom Cloud Meeting. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link registrasi yang tertera di dalam flyer tersebut. Atau dapat memfollow Instagram kami dan juga melihat dari WhatsApp group. Selanjutnya hari Jumat, yaitu ada agenda WFA season ke-7. Itu pembicaranya adalah Bapak Arif Dewanto dari PT Jasara Harja dengan materinya yaitu pentingnya holding peres reasuransian dan penjaminan bagi Indonesia. Hari Jumat jam 2 sampai jam 3, Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link tersebut. Dan juga pada hari Sabtu akan diadakan kembali Business Excellence Virtual Cafe
Yang kelima, dengan fasilitator yaitu Bapak Abdul Halim dari FEB dan LPAB dengan topik Leadership Perspective atau Fighting Pandemic COVID-19. Acara tersebut akan berlangsung hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 jam 10 sampai jam 12 siang. Acara ini tidak dipungut biaya dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Baik, acara pada hari Sabtu juga akan ada Business Excellence Virtual Cafe session ke-6, namun dengan waktu yang berbeda yaitu jam 1:30 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, dan yang akan difasilitatori oleh Bapak Bambang Irawan, salah satu direktur dari PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dengan topik Navigating Organizational Key Performance Result in the Midst of COVID-19 Pandemic. Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer tersebut dan melihat informasi lebih lanjut di WhatsApp group atau di Instagram kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini. Berikut adalah kontak person tim sekretariat jika ingin mendapatkan buku fit teori atau mendapatkan informasi terkait dengan agenda FEB. Dapat memfollow Instagram Forum Excellent BUMN, dan acara pada siang hari ini telah kami rekam, akan kami upload ke dalam YouTube FEB. Mohon dapat di-subscribe Sekretariat FEB. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Mantap, Pak Adit. Waalaikumsalam.